Ini tuh tanaman-tanaman sukulen aku yang udah beberapa hari aku cuekin aja, nggak aku siram-siram, dan dia tetap bisa subur seger kayak gini teman-teman. Jadi aku seneng banget nanam sukulen karena dia nggak rewel ya. Nih kayak gini dia nggak aku siram berhari-hari pun dia tetap seger kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi ini recommended banget buat teman-teman kalau mau nanam tanaman yang nggak rewel dan nggak perlu perawatan yang rutin gitu ya. Jadi ini dicuekin aja, ini sampai kering banget tanahnya dan dia tetap hidup ya. Tanaman-tanaman sukulen ini aku naruhnya di teras ya teman-teman. Jadi kena matahari tapi nggak kena air hujan. Paling kalau pas hujan gede gitu dia cuma tempias-tempias aja ya, dan hasilnya tuh lumayan bisa tumbuh ya. Nah ini di bagian bawahnya tuh, ini yang kurang cahaya matahari dia etiolasi kayak gini panjang-panjang tapi tetap tumbuh. Ini tanahnya udah pada kering banget. Nah ini yang aku propagasi pakai potekan daun ya teman-teman. Udah pada numbuh semua kayak gini, tapi waktunya lumayan lama banget ya. Jadi kalau yang nggak sabar mendingan perbanyaknya dari pisahan anak aja, jangan pakai daun kayak gini karena ini beneran lama, berbulan-bulan. Ini kurang lebih 2 bulan lebih lah ya baru segini anak-anaknya. Dan memang gampang sih, perbanyaknya cuma digeletakin gitu dia bisa bertunas kayak gini ya teman-teman. Ini aku geletakinnya pakai tanah campur sekam mentah ya, kayak gini. Rata-rata pada numbuh semua ya tuh, kayak gini teman-teman, mungil banget. Ini banyak jenisnya ya, aku nggak hafal ID sukulennya. Rata-rata udah pada bertunas semua ya, jadi satu daun bisa numbuhin beberapa tunas ya. Tuh lihat, jadi satu daun itu bisa tunasnya ada beberapa, ada 3, ada 4. Jadi kalau mau perbanyak dengan cara pakai potekan daun kayak gini cepet banyak, cuman lama di prosesnya ya, dari daun sampai keluar akar sampai keluar tunas itu berbulan-bulan, dan nggak semua daun bisa tumbuh ya, ada beberapa juga yang busuk tuh. Biasanya itu kondisi daun yang udah kuning gitu, nggak seger gitu, kalau dipotek digeletakin dia nggak bakalan keluar tunas kayak gini ya teman-teman. Nah ini yang keluar tunas kayak gini tuh yang kondisi daunnya tuh segar dan bagus, nggak ada hamanya, nggak ada jamurnya juga. Jadi dia berpotensi buat menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lumayan berhasil sih, hampir 90% semuanya numbuh tunas baru ya. Cuman 10% aja yang busuk ya, yang kering gitu. Untuk penyiraman ini juga aku nyiramnya seminggu sekali ya, dikocor gitu aja, tapi tanahnya nggak terlalu becek, jadi disesuaikan aja karena sukulen nggak suka tanah yang terlalu becek gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas udah kering banget baru kita siram ya. Nah ini tuh sukulen-sukulen yang aku tanam. Ini media tanamnya sekam, aku campurin tanah kebun biasa teman-teman, karena di tempat aku tuh daerahnya panas ya. Jadi aku kasih tanah tuh, media tanamnya kering kayak gini. Ini udah waktunya nyiram sih tuh. Memang hasilnya nggak sebagus kalau di daerah dingin ya teman-teman, sukulen di daerah panas itu, karena memang dia suka daerah-daerah yang hawanya dingin gitu ya, di dataran-dataran tinggi. Jadi kalau ngerawat sukulen di dataran rendah yang cuacanya panas agak sedikit butuh effort ya teman-teman, tapi tetap bisa numbuh kalau
media tanamnya itu cocok ya. Tuh, ini untuk daun-daun kering kayak gini biasanya aku buangin, cuman ini belum sempet ya teman-teman, jadi aku biarin aja. Tuh ada daun-daun tua gini, ini telat ngambilnya ya. Biasanya ini bisa diambil terus diperbanyak lagi, cuman aku telat ngambilnya, jadi pada kering kayak gini di bagian bawahnya. Daun-daun yang tua itu normal ya teman-teman. Nah ini yang aku propagasi dari potongan ya, potongan batang dan daun. Lama banget belum ada numbuh tunas baru. Bagian atas juga udah sampai kehausan dia, udah keriput kayak gini. Ini tandanya udah pengen disiram ya teman-teman. Jadi kalau udah keriput kayak gini bisa disiram. Sukulen tuh mendingan kekeringan daripada terlalu becek ya teman-teman. Kalau kekeringan dia masih bisa beradaptasi ya, tuh masih kuat, nggak busuk. Tapi dia kalau kebanyakan air kayak gini, busuk gini ya. Ini contoh yang kebanyakan air, dia busuk sampai kering. Media tanamnya sama, lokasinya sama, tapi dia kalau kebanyakan air gitu teman-teman busuk ya. Nah ini yang kuat, jenis-jenis tanaman sukulen yang kuat ya teman-teman. Nah di bagian atas ini juga, ini yang lumayan terkena matahari, banyak tunas-tunas, udah pada keriput, mulai keriput, udah waktunya nyiram ya teman-teman. Bagian atas ini yang aku perbanyak waktu itu ya, pernah aku videoin, dan dia nggak rewel, langsung tumbuh jadi banyak kayak gini teman-teman. Ini yang terkena matahari bagus ya pertumbuhannya. Nih, tanahnya udah pada kering banget. Ini udah waktunya nyiram sih, udah jadwalnya nyiram. Tuh, ini numbuh tunas-tunas baru. Jadi aku potong batang bagian atasnya, daun atasnya tuh aku potek, dan dia numbuhin tunas-tunas baru kayak gini teman-teman dari batang-batang bawahnya. Ini juga salah satu cara buat memperbanyak tanaman sukulen ya. Kalau mau bikin rimbun begini caranya, dipotong aja bagian atasnya, nanti di bawahnya itu keluar tunas-tunas baru kayak gini. Cuman memang harus sabar ya, karena waktunya lama sampai berbulan-bulan ya. Nah ini yang dari batang juga dia numbuh lagi ya, daunnya itu udah habis, tinggal batang aku tancepin, dia bisa keluarin tunas baru kayak gini. Cuman memang harus lama ya teman-teman, karena memang tanaman sukulen itu termasuk yang pertumbuhannya itu lama, nggak kayak tanaman-tanaman yang lainnya yang sebulan sekali ngeluarin daun-daun dan tunas-tunas baru. Kalau tanaman sukulen itu bisa berbulan-bulan dan nggak nambah daun. Ini tilansia ya teman-teman. Yang ini jenggot musa, yang ini tilansia ionantha rubra. Aku dulu punya banyak banget, cuman karena ditaruh di dalam ruangan dia kurang bagus pertumbuhannya ya. Harus sesekali diletakkan di luar ya teman-teman kalau mau bagus pertumbuhannya. Dan ini aku geletakin di teras kayak gini, aku gantungin aja. Karena memang dia jenis tanaman yang nggak perlu media tanam ya, dia cuman digantungin aja kayak gini. Kalau penyiraman cuman di spray aja, dia bisa dapat nutrisi buat makanannya itu dari udara kayak gini teman-teman. Nah ini yang jenis rumput ya.
Ini juga sukulen juga. Ini tuh tadinya cuma satu pot, terus aku perbanyak dan aku ganti di pot lumayan gede kayak gini. Udah jadi 3 pot, teman-teman. Tuh. Ini juga gampang banget, perbanyakannya cuman dipotek gitu, dipotek dan ditancepin, dia udah langsung bisa numbuh jadi tanaman baru, termasuk tanaman yang enggak terlalu rewel dan banyak, gampang diperbanyak ya teman-teman. Nah, di bagian bawah sini ini juga beberapa jenis tanaman sukulen udah pada berbunga dan pertumbuhannya memanjang gini ya kalau kurang cahaya sinar matahari. Jadi kalau sukulen itu kurang panas matahari, dia pertumbuhannya kayak gini, jadi kurus dan meninggi kayak gini ya teman-teman. Dia tetap bisa hidup, tapi jadi penampilannya tuh kurang cantik ya, kurang bisa montok-montok gitu kalau kayak kalau mataharinya terpenuhi gitu. Kalau di tempat yang lumayan teduh ya kayak gini jadinya teman-teman. Ini contoh tanaman sukulen yang kekurangan cahaya sinar matahari ya, dia memanjang gitu. Nah, ini beberapa tanaman sukulen yang aku perbanyak juga dari potekan daun ya, yang aku geletakin dan dia bisa jadi tanaman-tanaman baru kayak gini. Cuman lagi-lagi yaitu prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Bagian bawah lagi ini jenis-jenis tanaman haworthia. Kalau yang ini begonia ya, tanaman begonia strawberry. Begonia strawberry, aku punya 2 pot, yang satu potnya di bawah. Nah, ini tanaman jenis haworthia. Haworthia ini lumayan gampang buat ditanam ya teman-teman. Dia nggak usah diletakin di tempat yang terlalu panas, bisa hidup dan tumbuh ya, nggak kayak sukulen yang butuh cahaya sinar matahari. Kalau enggak dia etiolasi, tapi kalau haworthia ini enggak, dia diletakin di teras kayak gini bisa tetap tumbuh dengan baik ya teman-teman. Media tanamnya sama, kita samain dengan media tanam sukulen yang lainnya ya. Ini aku pakai sekam mentah dan tanah kebun kayak gini. Perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Ini jenis haworthia yang semuanya itu bisa tumbuh dengan baik. Penyiraman sama seminggu sekali ya. Kalau cuacanya panas terik banget bisa seminggu 2 kali. Tapi karena ini aku geletakin di teras, ini aku siram seminggu sekali teman-teman. Ini beberapa tanaman yang aku perbanyak. Ini sama kayak yang di atas tadi ya tanamannya. Jadi ini gampang banget, tinggal dipotong-potong, perluas gitu, ditancepin bisa numbuh kayak gini ya teman-teman. Tuh, semudah itu memperbanyak tanaman dangguyi ya, kayak gini. Nah, ini yang tasbihnya ini susah banget buat ditumbuhin, ini sukulen yang rewel banget ditanamnya. Aku belum berhasil ya, udah berkali-kali nyoba, tetap aja belum bisa berhasil. Yang jenis tasbih ini, sukulen tasbih, terus string of pearl ya, string of pearl susah banget. Ini beberapa tanaman peperomia yang aku perbanyak. Ada haworthia juga, peperomia yang aku perbanyak pakai potekan daun dan dia udah pada numbuh ya teman-teman. Ada yang numbuh, ada yang sukses, ada yang mati juga. Walaupun media tanam sama, perawatan sama, tapi nggak semuanya berhasil ya teman-teman. Kadang ada daun yang kurang bagus gitu,
kurang seger, dia gagal ya. Biasanya suka busuk gitu. Tapi kalau dia daunnya bagus, numbuh tunas-tunas baru seperti ini teman-teman.